Tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Dialog Positif, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Selalu bahagia setiap malam kita mendapatkan nutrisi-nutrisi kesadaran begitu, yang malam hari ini kita masuk ke episode 71 yang alhamdulillah 71 episode kita sudah mengudara begitu, dan semoga senantiasa setiap episode ini membawa kita menuju kepada kesadaran lebih baik, dan yang paling pasti setelah Dialog Positif ibu dan bapak dan semua sahabat dilarang tidak bahagia. Setuju? Jadi bahagia malam hari ini kita semua? Happy, alright. Ya seenggaknya bisa menghantarkan ke tidur yang lebih nyenyak. Malam hari ini so spesial seperti biasa, setiap malam adalah malam yang spesial, dan malam hari ini kita kedatangan, kangen banget kita yang denger apa ya, pencerahan-pencerahannya Bang Dame gitu seperti biasa. Malam hari ini topiknya pun, wah, bombastis sekali gitu ya, the nature of mind. Nah, apa itu mind, bagaimana nature-nya, so malam hari ini kita akan kumpas tuntas. Oleh karena itu, sorry, salah pencet. Mana ya Bang Dame, kok jadi hilang? Tar. Oh, ini udah, sorry. Iya, boleh di-unmute Bang Dame? Alright. Silakan Bang Dame. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli ala hajjal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah izinkan kita kembali berdiskusi bersama-sama, belajar, berkontemplasi bersama. Semoga malam ini hati-hati kita dimudahkan untuk paham, untuk merasakan pengetahuan itu ternyata selalu ada di dalam batin kita. Dan semoga saya juga dilancarkan untuk bisa berbagi hikmah di sini dan diberkati juga untuk menyampaikannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada guru kehidupan Nabi besar Muhammad SAW, para guru yang dihadirkan ke alam ini untuk membangunkan kita agar kita sadar siapa diri kita yang sejati, dari mana kita berasal, di dunia ini kita mesti ngapain, dan bagaimana kita kembali. Malam ini sebagai kelanjutan dari seri self-inquiry, penyelidikan diri, kita akan membahas tema sebagai pintu masuk adalah the nature of mind. Saya terus terang kesulitan juga untuk membahas Indonesia-kannya ini. The nature of mind itu bisa hakikat pikiran, bisa juga ada yang sifat pikiran dan seterusnya. Tapi ini sebetulnya hanya pintu masuk untuk kita bisa mengerti bagaimana diri kita. Kembali lagi sebetulnya ini rangkaian tema tentang self-inquiry. Bagaimana kita menyelidiki diri kita sehingga dengan penyelidikan yang benar kita lebih tepat memahami, menyadari kehidupan ini. Sebelum kita memulai kajian kontemplasi ini bersama-sama, sekali lagi, terlebih dahulu saya ingin menceritakan satu kisah inspiratif dari tradisi Zen yang juga mirip dengan kisah-kisah dalam tradisi sufistik. Jadi ceritanya ada seorang guru lagi mengajak muridnya 3 orang untuk menyaksikan satu yang dia mau mengajarkan sesuatu. Jadi guru ini guru spiritual lah gitu kan, guru kehidupan. Dia mengajak muridnya 3 orang. Terus gurunya itu bilang, coba perhatikan itu, ada bendera di sana. Saya mau tanya sama kalian, yang sebenarnya bergerak apa gitu. Jadi gurunya bertanya pada 3 muridnya, yang sebenarnya bergerak apa gitu. Ditanya pertama kepada si A dengan mudah, dengan sangat lugas menjawab, guru, aku melihat yang bergerak adalah benderanya, katanya. Jadi yang bergerak itu bendera. Alasanmu apa? Ya, aku lihat pakai mata, aku lihat bergerak benderanya. Oh, kamu salah, katanya. Kan pertanyaanku yang sebenarnya bergerak. Itu kan bergerak, guru. Kalau kamu gimana?
yang B ditanya gitu kan. Kalau menurutku guru yang sebenarnya bergerak itu bukan bendera, bukan benderanya, tapi yang bergerak itu adalah angin. Alasanmu apa? Ya, alasannya adalah karena kalau angin tidak bergerak tuh bendera itu nggak bergerak. Coba tuh lihat. Jadi yang sebenarnya bergerak itu angin. Memang tidak kelihatan mata anginnya. Tapi yang bergerak itu angin. Sehingga bendera bergerak. Wah, masuk akal juga jawabanmu, kata guru. Tapi gurunya bilang, kamu salah. Gitu. Oke. Nah, Jadi dua-duanya salah nih ya? Salah gitu. Terus ditanya, C, menurutmu gimana? Yang sebenarnya bergerak apa? Ya karena guru mengatakan si itu salah, ya bukan benderanya yang bergerak, guru. Bukan angin yang bergerak. Tapi yang bergerak adalah pikiranku, katanya. Kamu benar, kata gurunya. Saya bertahun-tahun berusaha mengerti cerita itu, Mas Ab. Oke. Setelah 10 tahun saya mulai pelan-pelan mengerti. Rupanya itu maksudnya. Jadi yang sebenarnya bergerak itu adalah pikiran. Iya, Ya kan? iya. Ya, kalau yang nomor 1. Ini disebut bergerak jatuh. Tapi kalau Newton mengatakan yang membuat itu bergerak itu sebetulnya kayak gravitasi bumi kan? Karena dia meneliti dengan logika, rasio kan gitu. Tapi kalau ditanya orang-orang yang sudah awakening, orang yang sudah bangun dari mimpi kehidupan ini, bukan itu yang bergerak. Yang bergerak adalah pikiran. Yes. Gitu. Jadi sekali lagi penelitian kita ini tidak bisa hanya percaya pada cerita ini, percaya pada kata gurunya, tapi betul-betul kita melakukan satu penyelidikan yang seksama bahwa sebenarnya semua gerak kehidupan ini adalah gerak yang terjadi dalam pikiran. Pikiran siapa? Ya pikiran sang kesadaran. Gitu. Jadi sebetulnya teman-teman sekalian, analogi mimpi membantu kita untuk menyadari bahwa cerita tadi itu akan membantu kita bahwa kalau kita dalam mimpi, kita kan melihat, lebih tepat sekarang kalau kejadian dalam mimpi itu kita sebut saja appearance. Appearance. Jadi appearance itu tampak ada gitu. Kalau dalam bahasa Arab namanya itu maujud. Maujud ya. Ada wujud, ada maujud. Kalau wujud kan ada yang sebenarnya. Tapi maujud tanpa ada gitu. Appearance, tajali, kan Sufi kan suka menyebut alam ini tajali. Manifestation, projection. Jadi misalnya Mas Abu ada di ruangan, di depannya ada cermin, di cermin itu tampak wajahnya Mas Abu kan. Nah, itu tidak benar-benar ada, tapi dia tampak ada. Tampak jadi ada ya? Tampak ada, itu namanya appearance, maujud. Jadi, nah itu, seluruh alam ini, itu sebetulnya appearance, tajali, projection. Tampak ada gitu, tapi kayak real. Jadi kita menganggap pohon itu real, tubuh ini real. Seperti kita dalam mimpi ya. Kalau saya dalam mimpi, saya dikejar-kejar anjing, ini suka saya contohin. Saya lari, jatuh dari jurang. Itu kayak real. Sebetulnya saya menganggap lagi saya di mimpi itu real. Sampai jatuh dari tempat tidur. Begitu saya bangun dari tempat tidur, saya jadi paham bahwa drama, appearance yang tadi itu adalah pikiran, ya enggak? Ya. Imagination. Tapi saat saya berada di dalam mimpi, saya tidak bisa menyadari itu pikiran.
Imagination, mau sebut pikiran, imajinasi gitu kan. Appearance, maujud gitu. Ya, jadi Imam Al-Ghazali juga menggunakan analogi mimpi untuk membantu kita meneliti segala sesuatu. Jadi begitu kita bangun, kita jadi tahu semua yang terjadi di dalam mimpi tadi itu gerak pikiran nggak? Iya. Kan anjing bergerak. Yang Iya, bergerak iya. bukan anjing, penampakan bergerak, tapi yang bergerak pikiran saya kan? Iya. Atau lebih tepatnya kesadaran saya gitu. Iya, betul. Penderitaan dalam mimpi itu sebetulnya kan penampakan aja kayak film yang ada di dalam ruang imajinasi saya. Iya. Gimana caranya membangunkan itu ya? Orang lagi mimpi jadi princess, misalnya jadi pangeran kan asik, wah padahal mimpi gitu. Bangga Iya. banget dia, padahal mimpi gitu. Jadi Oke. analogi mimpi ini membantu kita. Semua gerakan di dalam mimpi itu ada matahari, ada hukum gravitasi, ada sistem. Semua berada di dalam mimpi aku, imajinasiku. Bedanya kalau di dalam mimpi, realitas pikiran itu kita tercerap di dalamnya. Oke. Jadi nggak mengerti kita. Tapi kalau sekarang setelah bangun nih, sekarang di wake up consciousness, kan kita udah pernah bahas tuh. Kesadaran jaga ini nih. Kita susah. Nah sekarang imajinasi kita itu, katakanlah imajinasi individual itu, kita sadari itu cuma projection, gambar-gambar di pikiran. Bukan di otak gitu. Salah satu kekeliruan sains modern menganggap apa yang tampak di pikiran itu signal-signal otak. Itu keliru sebenarnya. Betul. Tapi itu sudah jadi culture bertahun-tahun. Dalam perspektif Vedanta, Sanatana Dharma atau para sufi, itu membantah. Fisika kuantum sudah membuktikan. Betul. Yang lebih utama adalah kesadaran. Yes. Jadi sekarang kan mulai dipahami itu bahwa si Cek tadi bilang, murid ketiga itu, yang sebenarnya bergerak bukan bendera, bukan angin, guru. Pikiranku, berarti dia kenal banget akunya itu. Benar. Begitu akunya tergoyahkan yang asli, dia akan ngelihat sesuatu yang ilusi justru ya. Betul. Oke, keren banget tuh. Keren. Makanya sebetulnya para guru itu hanya membangunkan. Para nabi membangunkan. Cuma itu aja misinya para guru itu. Oke. Dramanya, waduh, kalau sudah bangun, nah itu namanya asyhadu alla ilaha illallah sebenarnya. Iya. Nah, maujud itu kan maujud material, maujud imajinal. Sekarang ada maujud digital. Nah, ini yang ketiga nih ya, emang. Nah, ini tambahan lagi nih. Semua yang ada di maujud digital itu kayak real. Betul. Kenapa? Karena kita memberi perhatian, kesadaran kita terfokus ke situ. Jadi yang membuat maujud itu, penampakan, appearance itu jadi real karena kesadaranku memberi perhatian. Oke. Buktinya kalau orang tidur pulas, tidak ada apapun yang hadir di dalam pikirannya. Kecuali keheningan. Kemurnian, kesadaran, pasif. Tapi begitu dalam mimpi, itu tanpa appearance. Nah dalam mimpi, kita tidak bisa kontrol. Nah sekarang kita diajak bisa ngontrol. Nanti kalau kita sudah, nah hakikat pikiran itu apa? Kita sekarang coba pakai cara umum deh. Cara pandang umum. Pikiran itu kan, saya kadang-kadang mind, bahasa Inggrisnya kan ada touch gitu kan. Nah mind itu kadang saya maknai juga sebagai batin sebetulnya. Lahir, batin. Lahir itu fisik kan. Zohir. Batin itu yaitu. Nah misalnya sekarang Pak Abu Marlo, Mas Abu. Mengenang waktu SMA. Kan nongol tuh. Iya. In mind kan ada kontennya nggak? Misalnya diputus pacar, misalnya kan gitu kan, keinget putus pacar, terus pacaran lagi, diputus lagi, ceritanya ada in your mind gitu kan? Iya. Nah itu come and go, kadang sedih, kadang gembira. Nah gambar-gambar in your mind di dalam batin kita itu, benak kita itu come and go, berubah, kadang gembira, kadang sedih, kadang cemburu, kadang khawatir.
Itu semua come and go di benak kita. Nah, berarti kalau gembira sementara, sedih sementara, itu tidak menunjukkan diriku yang sejati. Siapa yang mengalami sedih itu? Aku kan? Siapa yang mengalami gembira? Aku. Siapa yang mengalami cemburu? Aku. Siapa yang mengalami khawatir? Aku. Nah, kita tidak memberi perhatian kesadaran sang subjek, sang saksi yang mengamati experience sedih, experience gembira itu. Duh, ini berat, Bang. Karena Mas, kita sudah puluhan tahun, bahkan berapa generasi, kita dikelirukan. Jadi Nabi Muhammad bilang, kehidupan kalian ini mimpi kok. Begitu kamu mati, kan mati maujudmu. Iya, yes. Mati personalitimu. Maka pada saat itu mati, berarti unmanifest. Yang ada apa? Aku. Iya. Itulah bangun, itulah kiamat. Kebangkitan. Ya. Pantasnya Nabi Muhammad mau ngejelasin ini susah banget waktu itu ya, Bang ya. Terus terang Mas, kalau orang belum sampai bangun ke sini Mas, itu semua yang dilakukan itu dream. Iya benar. Nggak pernah nyata sebenarnya. Mimpi ya, maujud semua ini, maujud macam-macam. Iya. Kan Allah, wujud Allah. Kalau ibu-ibu yang suka ikut sifat 20, wujud kidam baku. Nah, maujud itu menampil. Ada maujud air, ada maujud api gitu. Beda-beda. Nah, perbedaan satu yang lain itu kalau dalam saya belajar filosofi, itu namanya mahiyat, keapaan. Air khasnya begini, api khasnya begini. Tapi itu semua wujud. Saya kasih contoh nih Mas Abu ya, saya kasih contoh. Ini ada teh. Nah, ini apa ini? Teko. Sebenarnya yang benar ini tanah liat kering. Iya. Iya nggak? Yes. Iya kan? Ini kan tanah liat kering sebenarnya kan? Iya. Tapi, nah kemudian bayangkan di sini ada lagi mangkoknya. Ini apa? Kita sebut mangkok, sebenarnya tanah liat kering. Iya. Tapi begitu kita fokus ke bentuk, kita nggak sadar lagi wujud aslinya. Betul. Itu kan kalau ditelusuri tanah liat kering, tanah liat datangnya dari mana. Akhirnya wujud kan? Nah, iya. Jadi hakikat pikiran itu ternyata akhirnya apa? Kesadaran. Yes. Siapa kesadaran itu? Ternyata itu Tuhan. Iya, betul. Atma, aku. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illaan, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Nah, jadi seluruh alam ini jadi proyeksi aku. Aku yang sejati ya. Iya. Makanya surat 215, kemanapun kau menghadap, di sana wajah aku kan gitu. That's it. Itu baru make sense, Bang. Kalau udah gitu ya. Iya. Udah nggak ngelihat tekonya lagi gitu. Iya, semuanya ini tanah liat. Iya. Benar. Ya kalau gitu saya juga lagi ngobrol sama tanah liat dong ya, Bang. Betul, wujud. Tapi berbeda-beda gitu. Jadi yang dimaksud ya la ilaha illallah itu kan mengembalikan ke tauhid kan? Yes. La ilaha itu kan kalimat tauhid. Iya. Wah, keren. Nah, salah satu ininya lagi adalah perumpamaannya itu kayak kita layar. Misalnya kita nonton di bioskop. Kan kita ngelihat layar kan? Nah, begitu tampak di situ film, kita nggak sadari lagi layar. Padahal yang kita lihat layar kan? That's it. Benar. Kita terhanyut sama cerita filmnya gitu ya. Padahal yang kita lihat layar, filmnya sedih ikut sedih, filmnya senang ikut senang. Iya benar. Makanya orang kalau masih kebahagiaannya karena bentuk, karena maujud itu come and go. Yes. Tapi ternyata begitu kita teliti hakikat pikiran, dia ternyata kesadaran. Yang tidak berubah. Itulah aku. Dan aku yang ada di Pak Abu, yang asli sama aku yang di sini, itu sama dengan aku yang di Batu. Betul. Sama. Betul.
Yes, yes, yes. Di dalam tradisi Vedanta itu namanya Sat. Ya. Sat itu wujud, reality, layar realita. Chit itu kesadaran. Sat adalah chit. Ananda itu cinta. Jadi lover yang dicinta, lover yang mencintai, love. Itu kan tauhid. Betul. Jadi ini kan misalnya kayak saya diundang di sini 9 kali misalnya. Itu banyak yang diulang-ulang. Karena memang begitu kita terjebak pada bentuk, nggak kita lihat lagi tanah liatnya, tekonya lagi. Yeah. Ini analogi yang menurut saya paling mudah sih, Bang Dame. Ini kalau baca buku ya, ini terus sampai susah nih ngomongnya. Kalau aku pernah baca beberapa buku filsafat, beberapa buku neuroscience gitu ya. Nah, statement Bang Dame begitu tadi ngeliatin pot terus menyadarkan bahwa yang dilihat bukan pot, itu bikin 8 buku menjadi beberapa kalimat yang mencerahkan luar biasa, Bang Dame. Dan itu nggak mudah gitu. Dan itu nggak mudah. Oke. Yes. Nah, jadi Mas, kayak kemarin kan kita bahas kematian. Nggak relevan lagi kalau udah sampai ke wujud, ke hakikatnya. Kematian apa dong? Ya tampil, unmanifest kan? Lahir, mati. Lahir, mati. Waktu juga udah pernah kita bahas di sini kan? Iya. Waktu itu the person of God kan? Iya. Gimana nih Mas Abu menjelaskan ini kepada cara berpikir modern yang memahami waktu itu linear gitu kan? Kadang-kadang saya biarin aja dia menderita dengan masa depan, aduh nggak jelas nih gimana ya, gimana. Iya, padahal yang real sekarang gitu. Itu kan cuma terjadi projection in your mind. That's it. Benar. Penampakan aja. Ya. Wah ini sadis. Enggak, Bang Dameng maksudnya gini, kita berbicara di populer misalkan gitu ya. Begitu menyatakan ini semua wujud, ini semua orang justru kebalik dari mau wujudnya gitu. Yang mau wujud diwujudkan, yang wujud dimawujudkan gitu loh Bang Dameng. Dan sains modern begitu kan, mind and matter. Mind and matter. Yes. Materi itu dianggap kesadaran derivasi dari materi, maksa mereka. Padahal nggak ada buktinya. Kalau orang-orang sufi, orang-orang sudah bangun, seluruh alam ini projection dari kesadaran. Udah selesai. Benar. Nah, di dalam tradisi Islam mengingatkannya namanya la ilaha illallah. Makanya kan harus bersaksi. Betul. Nggak saksi verbal loh ya. Yes. Betul. Kontemplasi, mudah-mudahan kita yang hadir di sini berapa orang itu, oh iya ya, itu bersaksi. Nah, baru dizikirkan. Reminding yourself. La ilaha illallah. Jadi baru berisi tuh la ilaha illallahnya. Betul. Makanya begitu nanti dia mau mati, ajal kita mau mati, bisikin di telinganya la ilaha illallah. Yang real apa sih gitu. Yang real apa sih gitu. Iya. Ya itulah kenapa susunannya syahadat dulu baru sholat gitu. Gimana mau mengingat kalau belum bersaksi kan gitu ya kira-kira ya. Dan sholat itu adalah syahadat dalam bentuk praktek. Iya. Sholat itu sebetulnya Good point. Syahadat dalam bentuk praktek ritual. Puasa juga syahadat juga dalam konteks bagaimana kita silent. Puasa itu kan silent retreat. Betul. Stop ego, setan berhenti. Lu nipu aja lu gitu. Zakat itu juga syahadat dalam bentuk berbagi. Kasih sayang kan zakat, sedekah. Haji apalagi seluruh hidup. Jadi kalau intinya seluruh syariat itu adalah ilaha illallah dalam perspektif Islam ya. Kalau dalam Hinduisme namanya semua ini maya. Yes. Ibnu Arabi juga nyebut ini semua imajinasinya Tuhan. Iya. Ada tuh Ibnu Arabi banyak mengulas tentang dunia imajinasi. Jadi teman-teman kita udah ratusan tahun dikibulin oleh sains yang tapi asik juga sih, kayak seru aja. Nah, saya terus terang saja bersyukur ada semacam kayak diperjalankan. Oh iya ya, yang real apa sih? Itu menyelesaikan kegundahan, kekhawatiran. Karena keberadaan kita yang sejati itu adalah damai. Itulah nama-nama Tuhan. Iya. Aku itu identik dengan damai. Bukan senang dan sedih. Itu kan pikiran, projection pikiran. Iya. Coba, kadang kita sedih. Hari ini sedih.
besok gembira. Itu kan berubah. Siapa yang mengalami sedih? Yes. Aku kan. Iya. Siapa yang mengalami gembira? Aku. Nah, sekarang dibalik perhatiannya. Siapa sih yang mengalami sedih ini? Itulah self-inquiry. Oke. Misalnya orang mengalami cemburu. Oh, kenapa ya? Aduh, gimana ya? Self-inquiry nih. Siapa sih yang cemburu? Aku. Aku yang mana? Cuma pikiranku doang kok. Yes. Benar, Bang. Itu namanya bangun, itu namanya zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub kan gitu. Hanya dengan zikrullah hati tentram. Iya. Ini ya, saya juga tadi berdoa, ini gimana menyampaikannya nih. Kalau ngerti itu yang tadi benar juga tuh Mas. Jadi 8 buku diperas jadi satu kalimat. Iya benar. Simple gitu. Jadi Iya. begitu Bang Damai tadi itu aku merefleksikan dari buku-buku ini terus Bang Damai tadi Muter-muter kan? muter-muter Kan? Oh. Iya. Tapi setelah kita bisa melihat tembus pandang gitu, ketika ngelihat bahwa bukan mawujudnya, tapi wujud di dalam mawujud dan sekarang semua pola pikirnya udah balik semua gitu. Makanya jadi lebih menyadari gitu Bang Damai, kenapa Quran mengatakan janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, gitu kan? Ketika kebanyakan itu akan menyesatkan kamu gitu intinya. Nah ini kan jadi relevan sekali gitu dengan apa yang disampaikan Bang Damai malam hari ini, dan itu luar biasa sih. Oke banget. Dan Mas Abu, maujud itu kan wujud. Ya, ada itu kalimat dari Ibnu Ruy bagus. Huwa la huwa. Dia dan bukan dia. Iya, dia dan bukan dia. Misalnya sih saya merasa sedih. Itu kan pikiran. Saya merasa gembira. Sedih bukan aku. Tapi proyeksiku juga gitu. Jadi jangan lagi fokus kepada maujud, appearance yang tampil. Tapi perhatikan yang mengamati sedih itu. Itu makanya the nature of mind. Oke. Sekarang, ini mind pengertian umum dengan itu beda kan sekarang jadinya kan? Iya. Sekarang baru ngerti. Baru ngerti. Apalagi orang menganggap pikiran itu otak. Wah, itu jauh banget itu. Selesai. Udah jauh. Tapi kan itu yang muncul. Ya Mas Abu tadi neuroscience. Jadi di imposing meaning, memaksakan. Iya. Tapi kalau kita ke tasawuf, ke tauhid, ke vedanta, itu clear jadinya. Betul. Jadi si C tadi yang ngelihat bendera itu kan jadi ngerti dong. Apa yang sebenarnya bergerak? Bukan bendera, bukan angin, tapi pikiran gue gitu. Aduh tapi Bang, ini aplikasi hariannya emang, Oh itu. Makanya kita diskusi nih sekarang nih, biar seru diskusi. Karena saya pribadi juga setelah mulai pelan-pelan merenungkan ini nggak bisa dititip. Nggak bisa dititip. Oh saya mau memahami itu gimana ya? Kamu dia yang mikir biar saya ngerasain, nggak bisa. Kayak olahraga nggak bisa nitip olahraga. Iya. Betul. Ya makanya Rumi pernah bicara kan setiap manusia punya jalannya. Kamu bisa beserta orang lain, tapi kamu tidak bisa menitipkan kepada jalan orang lain gitu. Ya betul. harus walk the talk sendiri sih. Tapi ya, oke sih Bang. Oke. Wah ini luar biasa. Nah, gini Bang. Sekarang kalau kita berbicara the nature of mind, kalau kita sekarang berbicara mind itu adalah sang wujud gitu. Apa sih Bang yang membuat manusia sekarang ya kita berbicara peradaban yang udah lama membuat satu konsep di luar dari kebenaran sejati gitu ya. Apa yang membuat kita jadi keluar terus Bang? Susah untuk masuk, apa sih hal yang membuat kita untuk tidak menyadari sang wujud itu apa kira-kira? Itu kan kembali kalau kisah mitologi dari Adam dan Hawa kan. Kisah Adam dan Hawa ini kan ada sebagian memaknai itu bukan manusia sejarah, tapi itu universal man gitu kan, manusia universal Adam itu. Sebelumnya Adam itu kan kisah perjalanan manusia. Ketika dia di surga menyatu dengan sang kesadaran, kurang asik gitu, makanya dia membuat diri dia yang lupa gitu loh. Iya. Berpisahlah ceritanya nih gitu. Jadi kehidupan ini akan selalu berputar siklusnya, Mas. Iya. Peradaban ini, bumi ini, bahkan diri kita pribadi, cek aja.
Kalau Betul. kita sudah mulai terlalu lupa, nanti ada lagi chaos. Betul. Akan memaksa kita untuk kembali. Betul. Gitu. Jadi cerita hidup itu kan cerita tentang kita harus kayak gini deh Mas. Kalau selalu bersama itu rasanya kurang asik, tapi dia menjauh dulu. Begitu dia ngelihat dari jauh, baru dia ngelihat. Jadi ada orang mengesankan begini. Kalau sudah begini kita kayak mati rasa dong. Enggak justru. Iya. Justru dengan kesadaran aku semuanya nikmat. Ya Justru, lagu What a Wonderful World itu jadinya What a Wonderful World. Justru bukan mati rasa Bang, rasa mati yang enaknya. Kebalik. Iya. Tapi ini jebakannya Mas. Saya sering mendapatkan pertanyaan begitu. Kalau udah sampai ke situ kita jadi nggak ada rasa dong. Benar, kamu salah paham. Coba aja masuk ke situ dulu. Iya. Justru semuanya sedih, gembira itu kita apa ya? Kita betul-betul tercerap di dalamnya. Tapi pada saat yang sama kita alert. Yes. Takwa. Coba sebutkan deh, semua penderitaan manusia adanya di mana? Sebenarnya di pikiran loh. Persepsi kita terhadap sebuah situasi. Oke. Bersyukur aja jadinya. Akhirnya apa kan? Yeah. Kalau kita lupa lagi, ingat lagi. Makanya banyak-banyaklah berzikir. Banyak-banyaklah berzikir. Tapi kan kalau udah memahami dalam perspektif ini, zikirnya jadi berisi gitu. Betul. Nggak sekedar mulut. Aku mau pakai persepsi, mau pakai apa ya? Mau pakai terminologi. Zikirnya udah wujud gitu loh Bang. Gitu ya. Udah ngebi. Udah ngebi. Hidupnya udah ngebi. Dia adalah zikir itu. Yes. Kalau misalnya kita masih gundah, langsung self inquiry lagi. Oke. Ini baru ikut kelas dialog positif nih, gitu kan. Wah, udah habis dialog positif nih. Wah, datang nih si gundah nih, si war ini. Kenapa sebentar kan, amati gitu kan. Begitu kita udah berhasil mengamati, ini hanya maujud yang nampak, experience, udah selesai Mas. Yes. Iya sih. Iya sih. Cuman ada orang kan pingin meditasi itu muter-muter. Muter-muter, tampak sulit makin asik gitu. Ada juga begitu. Gak apa-apa juga. Banyak jalan gak apa-apa. Iya. Saya juga nyobain juga itu Mas. Yang sulit-sulit saya nyobain. Bangun tiap malam. Tempaan. Mengalami juga Mas. Sampai ternyata simple gitu. Iya. Cuman gini Bang Dam, ini yang paling menarik. Karena terlalu simple, si otak kita tuh nggak mau Bang. Karena ini simple banget gitu. Padahal kan ma'anzalna alaikal qur'ana litasqa gitu. Quran jelas mengatakan aku nggak bikin yang susah kok gitu. Tapi si pikiran kalau mau yang mudah tuh nggak mau gitu. Ini kurang challenging gitu. Jadi dia ya balik lagi ya. Maujud dan wujud itu luar biasa sih Bang malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Dame malam hari ini. Itu buat aku sih bisa lebih gimana ya? Clear sekali gitu antara maujud dan wujud dan mind dan nature itu. Ya itu tadi Bang, 8 buku kesimpulannya cuman Bang Dame ngeliatin ini apa, Teko, enggak, ini tanah liat, end of topic, selesai, udah. Okay. Tapi gini Mas Abu ya, jadi saya berpikir dulu, ini kan mudah gitu. Tapi juga dalam bahasanya kalau orang-orang diberkati kan. Orang itu begitu dapat berkah, itu memang mudah. Makanya saya bilang, gimana supaya mengalami itu? Ya kamu tulus, karena Allah kan maha mendengar. Ya asumsinya kan Allah itu jauh dulu kan. Allah itu sesuatu yang didescribe oleh pikiran. Padahal sebetulnya kan begitu sudah dia berdoa dengan tulus, maka dia mulai membaca tanda-tanda kan. Tanda-tanda pelan-pelan, dia mulai, oh iya ya. Jadi pengetahuan adalah pengalamanku tentang itu. Itu selalu saya ingatkan juga di sini. Oke. Kita memakai referensi, kita membaca buku, kita mendengarkan para guru. Tapi akhirnya pengetahuanmu yang benar adalah pengalaman. Yes. Mungkin di sini sahabat saya Mas Sony juga sering memberi experience kan, Mas Abu juga. Memang harus mengalami. Nah, saya juga menyampaikan kehidupan ini sesungguhnya meditasi, kehidupan ini zikirnya. Nah, dialog-dialog ini nih pada waktu ada keterbukaan, jadi ngeh kan, oh iya ya gitu. Itu ilham itu. Yes. Yes. Oke. Wah berat Mas. Mas Bang, kok jadi Mas ya berat banget.
Oke, oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, oke. Tar. Ini kenapa wajahnya diam-diam gini ya? Biasanya ada gini-gini santai, tapi ini silent banget nih Bang Dame malam hari ini. Kenapa ya? Oke, ini yang raise hand udah. Tadi ada yang raise hand, sekarang turun lagi. Oke, mungkin recap sedikit dari apa yang barusan kita diskusikan. Sahabat Dialog Positif berbicara tentang the nature of mind. Mind itu ternyata bukan pikiran yang kita pikir selama ini gitu. Karena pikiran yang kita pikir selama ini itu adalah ilusi. Jadi kalau tadi penggambaran Bang Dame yang luar biasa banget gitu. Let's say kita semua datang ke bioskop. Oke, begitu ibu dan bapak datang ke bioskop, ibu bapak melihat layar di awal, begitu persiapan, semua layar itu adalah kesadaran sebetulnya. Begitu si proyektornya memberikan suatu sinyal ke layar, itu akan menjadi mawujud gitu. Tapi begitu kita kehilangan kesadaran layar, kita akan terbuai dengan filmnya. Makanya kalau kita lagi sedih, kita lagi dalam drama sebetulnya. Kita nggak pakai kesadaran layar gitu. Makanya begitu kita masuk ke dalam kesadaran layar, kita masuk ke dalam kesadaran proyeksi, kesadaran sutradara, disitulah the nature of mind. Bahwa sejatinya hanyalah wajah Allah, gitulah kira-kira. Nah itu mungkin kalau sedikit di recap apa yang kita diskusikan malam hari ini. So, Ibu dan Bapak, sahabat Dialog Positif, kalau ada yang mau diskusi, ada yang mau bertanya, atau ada yang mau memberikan apapun yang kita bisa diskusikan, raise hand atau chat, gitu ya. Wah, biasa. Penanya pertama memang murid paling teladan di kelas ini. Silakan Ibu Intan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Abu Sehat? maupun Bang Dame. Okay. Sehat Bu Intan? Yes, sehat. Sehat. Semangat. Yeah. Oke. Okay. Bang Dame, aduh senang sekali ya kayaknya kalau Abang ngomong nih gampang banget nih. Kita udah dari barat ke timur, baca buku, udah kemana-mana berbusa-busa ya. Cewek kan 20.000 kata nih, makanya saya malam ini saya mau praktekin. Hilangin dong yang kemarin. Enggak, ini sisa dari siang belum habis berarti ya? Belum habis, masih genap 20.000 nih. Oke. Okay. Nah, jadi begini Bang Dame, memang kita mengerti, udah diajarkan, udah mimpi, ya ngalamin dikit-dikit lah apalah. I don't want to say that I'm there already, but the thing is, kalau seandainya kita kan manusia, nah balik nih ke manusia, biar gimana pun kita manusia, kan ada manusiawinya. It's only human if we are sad, kalau our loved ones pergi, atau sakit, atau kehilangan sama sekali, itu kan benar-benar manusiawi kan, bahwa kita itu mau wujud kayak tetap aja gue sedih gitu loh. Itu ego, aku, atau aku yang belum tercerahkan? Please explain. Terima kasih. Oke, ini keren banget. Ini dikit karena ini relasi sekali gitu ya, dan pada saat itu juga kelasnya Bang Dame juga, dan aku mungkin sharing sedikit menambahkan sedikit dari Bu Intan supaya nanti Bang Dame bisa merecap semuanya. Terakhir kelas Bang Dame itu kalau nggak salah terakhir kelas Bang Dame itu di tengah-tengah acara kita berbicara kematian, aku dapat satu berita menyedihkan ya, quotes and quotes. Itu mau setiap hari dilatih apapun ya, tapi ketika si ego dan akunya ada keluar dan seterusnya, begitu dengar kata sahabat yang meninggal, ya tetap aja drop gitu intinya. Nah mungkin yang ingin dielaborasi adalah si manusiawi atau ego atau aku kecil ini, apakah kita bisa, aku nambah sedikit ya pertanyaan, apakah kita bisa melatih supaya ini tuh easy gitu, semudah melepaskan, semudah detachment dan sehingga si aku ini tidak benar-benar menguasai diri gitu. Silakan Bang Dame. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cerita pengalaman pribadi supaya Ibu Intan jadi paham. Waktu saya bangun pagi, tiba-tiba buka HP, aku lihat berita almarhum Didi Kempot meninggal. Ya kan, itu kan mendadak juga. Ya. Saya tidak terlalu kenal beliau. Tapi waktu beliau meninggal, itu saya berasa banget. Katakanlah begitu. Ada perasaan yang tidak saya buat-buat. Saya saat itu juga, itu duduk hening. Ya biasa masuk ke kolbu kan. Kita pikir, saya kirimin Al-Fatihah kepada diri. Saya tidak kenal secara
interaksi dunia. Apa yang saya coba bagi di sini, teman? Dia itu di dalam akunya, itu kan aku juga. Itu yang sudah lupa kita mayoritas ras manusia ini. Aku sejati itu sama. Jadi itu yang disebut Rumi ketika dia mencintai gurunya Syam. Pada mulanya dia ngeliat maujudnya bentuk. Wajarlah, kan manusiawi kan. Dia sangat terpesona sama gurunya. Dia dibimbing secara intelektual, meditasi, zikir, semua dibimbing sama gurunya. Sampai satu ketika terjadilah drama-drama makin, kok guru kita Rumi kok jadi perhatiannya sama gurunya lebih besar daripada jamaah, daripada umat. Tapi Rumi lagi dibimbing gitu. Sampai gurunya itu meninggal, pendek cerita. Rumi sangat sedih banget. Meninggal gurunya itu. Syam. Tapi di situ Rumi dapat kontemplasi. Emang dia meninggal katanya? Enggak dong. Emang Sam yang aku cintai siapa sih? Di situ dia tersadar, Sam itu sebetulnya kehadiran sang aku. Dia nggak pernah pergi. Sama seperti, maaf ya, ini aku ceritakan aja di sini karena ini true story. Saya pernah melihat di mata Najwa Pak Habibie almarhum. Itu bercerita pengalamannya kehilangan Bu Ainun. Sangat sedih, dan aku cukup tahu juga karena aku juga sering ngajar ke rumah beliau waktu Bu Ainun masih hidup. Itu meninggal dan sangat terpukul beliau. Sampai lahir buku Ainun Habibie kan, sampai jadi film. Itu kan katarsisnya beliau, Pak almarhum Habibie. Tapi di mata Najwa beliau cerita, aku sangat sedih. Tapi Tuhan mengajari beliau tauhid. Ainun yang aku cintai tidak pernah pergi. Dia di sini. Di dalam darahku. Saya teriak dalam batin. Saya kan nonton YouTube. Yes, tauhid. Gitu. Nggak ada guru yang nerangkan itu. Nggak ada. Karena bener. Beliau pintar banget. Saya berapa kali diatur mau ketemu beliau nggak jadi-jadi. Jangan ngotot nerang ini Tuhan Maha tahu kok. Nggak pakai perantar gitu, dia dapat tuh. The experience of tauhid. Nah, jadi kenapa ini kita perlu kenali? Paling tidak secara konsep. Kalau intensitas melakoninya, itu memang perjalanan kita masing-masing. Coba deh cek. Saya misalnya ditanya, ayah saya udah meninggal begini. Dia cerita. Saya tanya, Bu, ini deh. Saya bicara, ini ada satu lagi ibu. Ayah, siapa yang kamu kagumi dalam ibu? Ayahku katanya. Ayah masih hidup? Iya. Apa yang kamu kagumi dari ayah? Dia bilang melindungi, menerima, mengayomi. Terus yang sudah meninggal ayah, saya tanya, apa yang kamu kagumi dari ayah? Dia melindungi, dia mengayomi, dia mengerti. Itu kan makna ayah, ada in your mind. Ada rekaman pengalamannya. Gitu. Ayah itu kan bukan tubuhnya. Ini maksudnya kita perlu kontemplasi. Begitu si ibu ini ditemani. Iya ya, siapa sih yang melindungi, mengayomi, menemani itu? Ternyata kan itu kehadiran Tuhan. Dalam ruang kesadaran kita. Saya juga mengalami itu waktu ayah saya meninggal. Saya pernah cerita di sini kan. Thich Nhat Hanh waktu ibunya meninggal. 2 tahun dia bersedih. Manusiawi. Tapi dari situ dia terus berdoa. Nah, Tuhan kasih Thich Nhat Hanh pengalaman bertemu sosok ibunya. Sekarang kita tahu, maujud ibunya. Di dalam mimpi. Maujud ibunya apa? Tentu bukan ibu saya dong, dongol. Maujud ibunya itu apa? Kasih sayang. Kasih sayang siapa? Nama Tuhan. Di situ langsung Thich Nhat Hanh bangun. Dia bilang, ibu saya tidak pernah pergi. Kasih sayang tidak pernah pergi. Dia sekarang manifest dalam bentuk maujud mentari. Mewujud pohon. Itu kan membebaskan. Kalau saya anggap diri saya tubuh, lihat fotonya. Foto masa kecil, foto anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, SMA, kuliah, dan seterusnya. Berubah terus. Tapi kenapa aku menganggap itu aku yang tak? Tubuhnya berubah, emosinya berubah, mentalitinya berubah, tapi ada aku yang tetap. Aku yang tetap inilah the nature dari segalanya.
Hmm. Yes. Ini banyak orang melupakan dimensi yang aku sejati ini. Seluruh meditasi itu tujuannya nyampe ke situ. Nah, begitu sudah sampai, baru kita menjalani hidup dengan kesadarannya. Pengalaman kita menyaksikan aku sejati itu, la ilaha illallah, itu namanya syahadat dalam perspektif Islam. Menjaganya dalam pertemuan sakral namanya ritual sholat. Yes. Menjaganya dalam melakukan hidup spiritual retreat kan puasa. Stop personality, stop kesadaran badan. Mempraktekkan dalam berbagi itu zakat, infak, sedekah. Dan haji kita perlu gladi resik. Perlu melakukan satu ritual pilgrim. Seluruh hidupku adalah tauhid. Nah, syariat ini kan reminding itu. Makanya kita ratusan tahun culture kita nggak sadar aku yang kesadaran ini. Bahkan sains modern menderivasi kesadaran itu derivasi turunan dari materi. Itu sudah dibantah fisika kuantum. Yeah. Jadi justru kalau kita pahami ini kita bersyukur. Nah sekarang gimana prakteknya? Self inquiry, Mas. Misalnya datang cemburu. Yeah. Ini siapa yang cemburu? Aku. Amati. Ternyata appearance in your mind. Begitu kita bisa mengamati. Itu namanya takwa. Bertakwalah. Sebenar-benar takwa kepada Allah. Yeah. Nah di pertemuan sebelumnya kan saya kasih tahu. Ada 3 modulasi. Saya tambahin 4, Mas. Modulasi terbukanya kolbu. 1, acceptance dalam situasi sulit. Orang dalam situasi sulit apalagi pilihan? Acceptance. Menerima. Dan itu akhirnya inner peace. Kedua, dalam situasi biasa, enjoyment, bersyukur. 2 ini penting nih. Nggak perlu siapapun kita bahagia. Yeah. Nah yang ketiga, ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita perlu alertness, takwa. Nah yang keempat, kalau kita mau melakukan sesuatu, kita perlu antusias. Itulah nama Tuhan, cinta. Ya. Kalau kita telusuri semua prestasi, itu yang gerakin itu cinta. Nah itu. Betul. Main modern, sains modern, mengelirukan kita rame-rame. Saya kalau ketemu orang, saya lihat aja, oh dia masih mutar-mutar dia ini. Nah gitu, dia udah lelah, capek, kok masih begini ya saya bang? Oke, kamu mau bangun apa enggak gitu? Saya tanya dulu dia. Kalau belum ya udah mentok dulu deh. Kalau belum mentok ya udah susah. Iya. Dan saya ingatkan teman-teman, kalau kita merujuk kita itu divine. Yes. Kita manusia spiritual yang hidup dalam bentuk manusiawi. Iya. Jadi itu kan manusia, itu bahasa umum tuh. Manusia itu hakikatnya itu adalah divine. Iya. Hanya manusia yang bisa sadar ini. Betul. Kalau manusia gagal menyadari konteks seperti ini, nah dia gagal tuh. Oke. Nah itu kita awaken itu kan 4 tujuan hidup itu kan. Yeah. Hedonistik, kemudian keberhasilan dunia, itu kekayaan, ketenaran, kemudian kekuasaan. Nah ini muter-muter memang drama nih. Mau kelas apapun, mau kelas size rendah, size tinggi. Itu. Yang ketiga, dharma. Orang mau berbuat baik. Tugas hidup. Tujuan hidupnya tugas hidup. Wah kita harus membela keluarga. Kita harus berjuang untuk bangsa. Itu ada memang di diri kita. Tapi menderita nih. Tapi kalau yang nomor 4, kalau dia bangun, dia bisa melaksanakan tugas bangsa. Tugas kehidupan. Dia juga bisa kaya kalau memang. Tapi dia pas aja. Dia bisa terkenal. Dia bisa berkuasa. Dia juga bisa menikmati yang apa maujud ini. Oke. So balik lagi mungkin Bang dari statementnya Bu Intan tadi bahwa ya manusiawi tidak harus dihilangkan, tapi manusiawi memang perlu untuk di self inquiry gitu. Takwa tadi Mas Abu. Takwa ya, itu kalau ya teliti, pentingnya ya. Takwa, misalnya ini mau belanja, kan sekarang kan kalau nggak bisa belanja offline, belanja online kan. Beli, ada duitnya kan. Begitu datang barangnya, ya kok saya beli begini ya. Ya di situ belajarlah. Kita membeli dengan tidak sadar. Perlu bertakwa. Gitu. Nyesal sendiri kan. Manusia itu pasti melakukan kesalahan, tapi di situ dia belajar.
perlu Betul. self inquiry. Betul. Itu Oke. kan sudah dimulai dengan Adam, kakek kita. Betul. Dari salah itu, oh itu cuma penampilan. Ya udah, begitu kita dapat hakikat. Istilahnya gini, orang kalau sudah bangun, nggak bisa tidur lagi. Iya. Istilahnya kalau udah tauhid kesadarannya, udah moksa, liberation. Buddha deh Siddhartha, dia udah bangun nih, nggak bisa lagi dia drama. Iya. Dia hanya bangunin orang. Betul. Oke. Emang tugasnya nextnya bangunin orang ya. Bangun dulu baru bangunin orang gitu ya. Oh itu keren. Oke Bang, keren banget Bang. Thank you Bu Intan, pertanyaannya keren dan jawabannya juga jelek banget gitu ya. Pokoknya intinya manusiawi itu juga nggak usah disalahin, kan selalu diulang-ulang. No wrong feelings. Yang ada wrong action. Selesai. Gitu ya. Kalau tadi Bang Damai bilang salah paham, bukan salah paham, beda paham, titik. Gitu. Dan berbeda it's fine. Gitu. Oke, ini kita ke penanya yang kedua. Kita ke Mas Putut Budi. Silakan Mas untuk di unmute. Assalamualaikum, Kang Dame, Kang Waalaikumsalam. Abu. Silakan Pak. Saya cuman kepingin konfirmasi aja. Tadi ada semua yang kita lihat, ini kan maujud ya. Meskipun contoh yang diberikan Bang Dame tadi, poci hakikatnya adalah tanah liat. Tapi even tanah liat sendiri kan maujud ya, karena ya betul. The single wujud itu adalah Allah kan. Ya. Jadi barangkali ada the second level atau tingkat yang lebih tinggi dari hakikat adalah tingkat yang lebih tinggi dari maujud yang lebih gampang dipersepsi begitu ya. Oke. Ya. Mungkin. Oke. Yang kedua tentang kesadaran. Sadar atau punya kesadaran artinya kita harus mengambil jarak dari apapun yang kita bisa persepsikan gitu ya. Supaya kita tidak larut, tidak seperti di dalam mimpi gitu. Apakah seperti itu gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi waktu ngomongin tanah liat emang belum diterusin ke sananya sih, Pak. Nah, mungkin Bang Damai sekarang mau nerusin. Silakan Bang Damai. Saya mau jawab dari yang kedua dulu, Pak. Iya, oke. Yang kedua ya. Jadi saya melihat ada satu istilah dalam Al-Quran yang membantu kita untuk sadar dalam pengertian itu kontemplatif. Itu saya suka banget kalau istilah takwa itu. Bertakwa. Alert, vigilant. Jadi kalau misalnya kita ketemu orang yang menyebalkan misalnya. Kalau kita sudah punya perspektif begini, dia nyebelin. Nah di diri kita kan ada yang bereaksi. Yang bereaksi itu kan batin kita itu, nah kalau sudah begini kan kita akan lihat, wah ini emosi saya. Yang selalu saya kasih latihannya itu lah, ini ego saya, akal saya itu kolbu. Kalau sekarang kita mulai pakai lagi, ini maujud, personality kan, atau wujud. Jelas itu maujud. Maujud kita yang bereaksi. Maujud kita bereaksi personality terhadap peristiwa. Nah begitu kita menyadari, bisa mengamati pikiran kita yang bereaksi terhadap situasi, maka pikiran yang mengganggu ini enggak, dia kayak awan lewat doang. Makanya saya ulang-ulang, mengamati pikiran sendiri. Ada orang gimana Bang mengamati pikiran? Ya mulai dari mengamati napas. Ya, Mas Abu pasti tahu maksud saya. Jadi mengamati napas itu penting. Buddha juga ngajarin gitu. Dalam zikir-zikir sufi juga begitu. In, out. In. Nah lama-lama begitu kita sadar masuk dan keluar, kita mulai sadar lagi jeda antara masuk dan keluar. Nah begitu kita bisa menyadari jeda antara napas masuk dan keluar, di situ tiba-tiba kita dapat the nature of kesadaran itu adalah peace. Tanpa sebab. Nah kemudian pada waktu kita di dalam state of peace itu, muncullah pikiran. Nah kita bisa amati dengan tenang. Nah itu kalau sudah jadi laku kita saat kita sendiri dan bertemu orang, itu yang disebut alert.
Oke. Ya. Tetapi kesadaran yang orang suka lupa, kesadaran menyadari pikiran, menyadari emosi, menyadari sedih. Ya tentu kalau kesadaran material kita nggak usah bahas, kan kita biasa ini botol, ini manis gitu kan. Ini kesadaran di dalam, kita sebut di dalam. Nah yang orang suka lupa adalah siapa sih kesadaran siapa yang mengetahui sedih ini? Jangan dipikirin, nanya aja. Misalnya sekarang lagi sedih, siapa ini yang mengetahui sedih? Itu sudah bikin kita silent loh. Yes. Oke, Nah, Bang. ya, jadi kalau kita sudah bisa menyadari knower itu, kadang disebut al-ilm, maka kita akan menyadari ini mewujud ini hanya penampilan dari sang kesadaran. Jadi mewujud nggak mengganggu lagi, appearance, penampakan. Ya contoh saya dulu penakut, misalnya ke ruangan. Wah, padahal kan itu belum tentu ada itu. Katakanlah kita pakai jalur pikiran umum. Tapi begitu belajar, begitu saya stay in inner peace, itu nggak nongol tuh pikiran begitu. Dan memang jadi nggak nampak. Betul. Coba deh mau ketemu orang nyebelin, itu kan hantu juga kan? Orang yang nyebelin, sebelum kita ketemu secara fisik, itu udah nongol hantunya di pikiran kita. Gangguin kita. Jangan sebut nama itu. Gua stres. Jangan sebut nama itu. Padahal orang itu nggak mikirin kita. Nah, amati dulu itu. Begitu kita bisa inner peace, kita bisa menonton persepsi kita terhadap sosok di pikiran kita itu, baru kita ketemu. Dan di sana ternyata nggak ada apa-apa juga. Nah, kemudian jawaban yang apa tadi? Yang kedua adalah tadi kan analogi sederhana Pak, teko kemudian tanah liat kering. Sebenarnya saya perlu pinjam tuh. Dalam tradisi sufi itu wujud itu berderajat Pak. Wujud itu zat, pure being, itu yang disebut ahadiyah. Tunggal, sang tunggal. Pengalaman sang tunggal pada kita, kan sekali lagi pengetahuan itu harus pengalaman. Itu saat kita silent. Tidur pulas itu silent, tapi kita pasif. Tapi kalau kita berzikir dulu, diam silent, tenang, itu sadar penuh, itulah kita jadi tercerap di dalam wujud. Ahadiyah, ketunggalan. Nah, para sufi, khususnya Ibn Nur, itu meneliti dengan kasapnya beliau. Itu wujud itu menampil dalam bentuk nama-nama. Asmaul Husna. Kalau tradisi lain, dewa-dewa. Nah, nama-nama ini menampil lagi dalam bentuk alam jabarut namanya. Alam intelek. Itulah hukum-hukum alam. Muncul lagi manifest dalam alam-alam imajinal. Muncul lagi dalam bentuk alam mulk, materi ini. Tapi begitu kita sampai ke wujud tunggal, itu semua appearance. Appearance dalam bentuk nama-nama, appearance dalam bentuk alam jabarut. Alam jabarut itu alam intelektual, Pak. Malaikat-malaikat kalau dalam teologi. Alam imajinal itu ya ada the supreme barjah, ada barjah. Nah, tapi kan jadi banyak menu perpikiran nanti kalau sudah ke situ, Pak. Ini jadi panjang ceritanya, Bang. Jadi panjang lagi, 20 buku lagi tuh. Jadi kalau Mas Abu misalnya nanya saya, apakah Bang Dame juga, saya juga muter-muter, Mas. Baca banyak buku. Tapi begitu sudah sampai kepada yang ini, simpel ternyata. Iya. Simpel. Oke. Nah, dari simpel itulah akhirnya begitu berbagi ke orang, diberikan sesuai. Ya, Nabi kan mengatakan sampaikan sesuai dengan akal mereka. Tapi jangan cekokin, bodoh-bodohin mereka di situ terus. Kalau ada yang open bisa lebih luas, ya kasih juga gitu. Betul. Saya menyadari teman-teman yang di dialog positif ini orang-orang yang mencari. Nggak bisa lagi dicokokin dengan masalah hilafiyah masih berantem. Perbedaan agama masih berantem. Masih ngomentarin politik. Dari dulu begitu, dari zaman zaman Fir'aun begitu. Iya. Kalau perhatian pikiran kita ke situ, kapan jalannya nih ke dalam? Bangun-bangun nanti. Berarti masih senang drama. Jadi kalau ada orang datang misalnya diskusi,
Bang, kenapa begini? Padahal udah ikut diskusi kan, udah mulai paham deh. Terus saya bilang, kamu masih senang berdrama atau bagaimana gitu Bang? Saya tanya balik. Iya ya drama ya. Kan udah tahu caranya, amatin aja. Tapi akhirnya kan diskusi lagi, lebih detail lagi. Bukan berarti saya celak juga. Tapi kadang bercanda begitu. Kamu senang drama ya, saya bilang. Hidup ini kan Quran sendiri permainan dan senda gurau. Yes. Dan permainannya serius loh. Hindu bahasanya itu namanya, Sanatana Vedanta namanya Maya Sakti. Yeah. Ini aja ya, dunia digital ini menyedot perhatian kita. Sekarang maujud yang paling ini aja saya kan ketemu digital nih. Betul. Ya cuma ngobrol sama HP nih. Benar. Tapi kan secara imajinal kita connect nih sama ratusan orang. Iya. Karena hati kita nyambung. Karena aku itu satu loh. Benar. Aku itu satu. Iya. Keren Bang. Keren. Kebayang kalau para nabi udah ada dunia maya gitu ya. Nabi Musa punya Instagram gitu. Wah, follow banyak pasti. Oke, Pak Pitut, mudah-mudahan jawabannya bisa apa maksudnya sharing Bang Dame tadi bisa menjawab gitu. Tapi tadi menarik yang dikatakan sama Pak Pitut tadi bahwa ada jarak, betul, memang masuk ke dalam itu perlu jarak. Cuman terkadang kita harus larut, tapi poinnya jangan hanyut gitu. Larut itu penting, tapi jangan hanyut. Nah itu tadi jarak itu penting di mana ya, maujud dan wujud antara tanah liat dan penciptanya itu kan sebetulnya adalah ahadiyah gitu. Nah mudah-mudahan itu bisa menjawab gitu. Terima kasih Bang Dame, jawabannya super seperti biasa ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Dame, ini keren banget nih malam hari ini, seru ya. Wah lemas, ini tepuk tangannya gini nih Bang Dame nih. Tadi banyak pertanyaan dari chatting saya lihat tadi. Ya, saya ke live dulu satu, baru nanti kita ke chatting Bang Dame. Ya, Satu lagi, baru nanti kita ke chatting. Biar aku bisa recap pertanyaan-pertanyaannya dulu sebentar. Oke, kita ke Mas Bimo Dewanto. Silakan Mas Bimo. Boleh di-unmute kah? Oh, enggak. Oh, oke. Aku pikir mau tanya. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan ini private, Bang Dame. Jadi maaf anonim gitu ya, it's okay. Ini mungkin yang akan jadi recap nih. Kalau boleh dibilang, apakah kehidupan dunia adalah kebohongan yang diulang-ulang sehingga menjadi kebenaran? Nah, ini yang pernah kita bahas nih. Yang sebenarnya menyesatkan kesadaran. Silakan Bang Dame. Ada analogi dari Al-Quran. Dunia itu seperti tukang sihir. Ya tentu kalau zaman sekarang namanya hipnotis. Oke. Mas Abu. Tapi beda sama pesulap Bang Dame, hati-hati. Beda. Jadi misalnya gini, kita ngelihat ke atas siang hari, kita ngelihat langit biru. Kita semua akan mengatakan, oh langit biru, sampai ada si langit biru. Sebetulnya apakah benar biru? Enggak dong. Yes. Itu optic illusion. Ya. Di panas terik tiba-tiba kita ngelihat fata morgana. Kita lihat ini kayak ada danau, padahal fata morgana. Nah, jadi makanya istilah maujud itu, coba deh dari maujud itu kita sadar wujud. Dan di Quran kan itu biasanya kalau pertemuan kajian terbatas, saya selalu bilang, coba sadari dulu alam ini sebagai sign of God. Pertemuan pertama kita di sini kan sign of God. Ya. Surat 41 ayat 53. Iya. Sanurihim ayatina fil afaki kan. Ya. Kami tampakkan ayat-ayat kami. Ayat kan sudah bikin kita self-inquiry tuh. Yes. Begitu sadar ayatnya, apa ya dibalik ini akal kita bekerja. Nah ternyata, sekarang ayat itu kan maujud kan, appearance. Ternyata ayat itu adalah wajahnya, wajah Tuhan. Yeah. Pandemik itu wajah Tuhan. Wajah Tuhan apa? Ya nama Tuhan yang menampil. Goib, perkasa, bikin manusia sedunia ini jadi diem. Iya kan? Yes. Nah, jadi seluruh alam ini adalah ayat-ayat Tuhan yang membuat kita sadar pada dibaliknya itu. Gitu. Oke. Sip. Jadi ya balik lagi kita self inquiry ya. Jadi mudah-mudahan yang private tadi bisa mengambil jawaban. Gitu. Oke, kita ke Mas Bimo tadi. Sorry tadi. Nah, sip. Silakan Mas Bimo. Iya. Oke. Selamat malam Bang Dame dan Kang Abu. Ya.
testimoni lagi nih. Semakin sering dengerin dialog positif, semakin bahagia hidup saya ya. Waduh, luar biasa nih. Alhamdulillah. Ini memang Bang Dame memang bikin bahagia ya, memang luar biasa. Silakan Mas Bimo. Iya, jadi ini Bang Dame mau nanya, waktu itu saya sempat nanya juga sih ke Kang Abu, saya ikutan kelas, jadi yang mau saya tanya, apakah waktu itu kelasnya itu mengenai mengakses ke brainwave lah, jadi masuk ke alpha, masuk ke delta dan theta. Di situ kita diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah di dunia yang semu ini tadi apa mau wujud ya, di alam alfa gitu, dengan visualisasi, metodenya visualisasi. Kalau yang kita diajarkan kan di dialog positif sama Kang Sony segala kan kita melepas ya. Okay. Nah ini apa bedanya ya memvisualisasi solusi masalah dan dengan melepas gitu, dan memang tapi metode awalnya sama dengan memperhatikan nafas. Dengan memperhatikan nafas, setelah itu kita bisa masuk ke frekuensi alfa ya. Tapi nanti kalau di dia itu paling tinggi bahkan kita bisa masuk ke kalau tidur tuh apa theta ya? Masuk gamma kali ya, lebih dalam lagi kali. Nah, dan bahkan nanti bisa lebih banyak melihat dan apa ya tadi ya melihat Allah itu ya di apa namanya di frekuensi tertinggi itu sih, gitu. Itu sih pertanyaan saya. Oke, thank you Mas Bimo. Oke Bang, ini jadi bicara tentang brainwave dan visualisasi gitu. Nah, kira-kira kaitan antara, nah ini keren sih, brainwave, visualisasi sama the nature of mind. Silakan Bang Dame. Oke. Sebelum saya jawab ini, saya tadi mau jawab yang tadi seluruh yang nampak ini kan kebohongan gitu ya. Ya, tadi saya agak lupa tadi sebelum menjawab itu. Sebenarnya gini Mas, seluruh alam ini kan proyeksi dari wujud ya. Ya. Nah, analogi yang membantu kita gini lagi, kan Mas Abu di ruangan, situ ada cermin. Oke. Di cermin itu kan nampak tuh, mewujudkan, menampil wajah Mas Abu. Ya. Kalau diteliti secara seksama, keberadaan projection cerminan kita di cermin itu, wajah Mas Abu cermin, itu nggak benar-benar ada. Dia tidak bisa berdiri sendiri, betul? Kalau tidak ada wujud yang di depan cermin, nggak mungkin itu nongol. Nggak masa nongol sendiri, itu hantu tuh. Iya kan? Oke. Nah, di kebohongan adalah ketika kita menganggap refleksi di cermin itu berdiri sendiri. Jadi alam ini kalau dia nggak berdiri sendiri, itu jadi absurd. Yes, Bang. Nah, justru projection itu kita jadikan ayat, mengantarkan kita sampai kepada wujud. Oke. Keren. Nah, terus saya kaitkan dengan brainwave ini. Nah, ini kan sebetulnya kan Mas sebenarnya penjelasan dari konteks sekarang. Ada alfa, ada beta, ada theta, ada gamma gitu. Nah, kalau dalam tradisi sufistik, di sini juga pernah saya sampaikan, itu kan kesadaran kita itu kan ada derajat-derajatnya juga. Ada nafsu ammaroh, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah. Jadi realitas yang sama tapi dibahasakan dengan bahasa yang berbeda. Ya, nafsu ammaroh, nafsu lawamah itu kan ego. Nafsu ammaroh itu selalu kita menyalahkan orang. Pikiran yang selalu menyalahkan orang, ya itu kan drama terus tuh hidupnya. Kalau lawama mencela dirinya terus, itu drama terus juga. Tapi begitu ke mulhama, dia mulai alert. Dia mulai mengamati dirinya, mengamati pikiran. Tapi begitu ke mutmainnah, ya inilah kolbu, silent. Nah, ada memang teknik visualisasi. Tapi ingat ya, visualisasi itu juga experience. Iya. Experience juga. Nah,
seluruh alam ini kan experience juga, ada juga imajinal. Saya kalau membantu anak-anak muda misalnya mau meditasi, susah dia untuk silent. Memang tidak semua orang langsung silent. Betul. Nggak bisa langsung rasa damai, dituntun dengan napas juga susah. Gini aja deh, coba ceritakan ke aku pengalaman yang indah. Dia cerita, waktu saya di Jepang, wah indah banget gitu kan. Ada perasaan dong, perasaan damai, perasaan bersyukur. Saya pribadi sudah menyadari itu nama-nama Tuhan. Cinta itu kan nama Tuhan. Kita merasakan indahnya pengalaman kita misalnya liburan, itu karena ada cinta nama Tuhan. Ya kan? Hati kita terbuka. Kemudian mana fotonya saya? Terus dia tunjukin fotonya. Dan dia cerita semangat banget. Dan dia energinya langsung berubah. Dia langsung damai tuh. Enggak, saya suruh dia meditasi. Nah, sekarang meditasimu caranya begini. Setiap kamu galau, kamu lihat fotomu lagi liburan ini, nah itu jadi anchor, pintu masuk. Ya kan? Nah, foto indah itu membawa dia kembali kepada perasaan damai itu. Ada metode begitu. Di agama banyak begitu, Mas. Dalam tarekat banyak foto gurunya menjadi anchor. Ya. Kita juga dalam tradisi Islam Ka'bah. Kalau Buddha, patung Buddha. Betul. Nah, Ibnu Arabi juga hadis Nabi ada beribadahlah kepada Tuhan seolah-olah kamu melihatnya. Nih, coba Mas Abu sekarang seolah-olah ada damai di situ offline. Pakai visual dong, gitu kan? Yes. Iya kan? Yes. Itu membantu. Nah, yang saya berikan sekarang ini langsung ke intinya, langsung ke jantungnya. Yes. Itu lapisan luarnya lah. Dan itu tidak apa-apa. Dan itu bagian. Tapi jangan stuck di situ. Betul. Jangan stuck di situ. Ya. Jadi begitu sampai kita kepada wujud itu, udah. Nah, memang pada akhirnya saya percaya setiap orang itu punya true meditation-nya masing-masing. Ya, banyak metode, tapi sebetulnya kita akan menemukan ritmiknya kita yang pas buat kita. Iya. Oke. Jadi balik lagi, entah itu melalui brainwave, entah itu melalui visualisasi, entah itu apa. Mantra, pakai mantra, ada juga pakai wirid, zikir, apa. Tapi pada akhirnya akan berjalan menuju kepada titik yang sama gitu. So aku sedikit mungkin bicara tentang visualisasi. Sahabat Dialog Positif, Ibu dan Bapak, kadang kita lupa, kita itu bahagia kalau sudah mendapatkan gitu. Itu kebalik lagi nih, pemikiran modern gitu. Dapat baru bahagia gitu. Padahal kalau tadi pelajaran tentang visualisasi gitu, anggap aja ini udah ada, dan yang paling penting adalah perasaan bersyukurnya gitu. Nah, itu mungkin kalau mau dimasukin agak lebih dalam bahwa bahagia dulu, baru nanti apa yang kita butuhkan akan hadir gitu. Nah, visualisasi itu penyemangat sih sebenarnya gitu. Nah, so kembali lagi, metode tuh beribu sekali. 2969 surat 29 ayat 69 mengatakan bahwa banyak jalan menuju kepada aku gitu. Nah, so semua jalan pada akhirnya akan masuk ke titik yang sama. Dan betul, Bang Damai tadi mengatakan semua orang akan memiliki metode meditasinya masing-masing gitu. Terima kasih Bang Damai, luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Bimo. Jadi apapun di jalannya, bagaimanapun nanti kita akan masuk ke dalam experience yang tangganya beda-beda. Tapi nanti nyampainya ke situ-situ juga gitu intinya. Oke. Saya boleh memberi masukan sedikit. Ya. Jadi pada waktu kita mau masuk ke jalan spiritual yang itu which is ada melalui wirid, ada ikut tarekat, ada yang jalur formal, ada yang ikut yang modern gitu. Itu kan diawali dengan pencarian kan. Pencarian jati diri, apa sih kebahagiaan, apa tujuan hidup. Ada kejujuran pada diri sendiri. Nah, ketika dia jujur dan open, pasti ketemu kok. Ya, hukum kehidupan mengatakan like attract like. Kayak dialog positif ini kan terbentuk begitu saja, natural. Betul. Dan saya yakin sekali ini nggak ada target apapun. Yes. Saya sendiri sekarang itu sudah berhenti menargetkan apapun. Bahkan diam aja, biarin aja. Nah, cuman kan ada orang masih berupaya begitu, nggak apa-apa juga. Ya. Nah, di sini berkali-kali saya bilang, bahkan guru-guru yang saya hormati selalu mengatakan, hakikatnya dirimu adalah peace itself. Diri kita yang asli, fitrah itulah kebahagiaan yang asli. Yes. Kenapa kita tidak bahagia? Karena kita ngelihat keluar.
Keluar itu ada dua, ada material, ada imajinal, ada digital sekarang. Seluruh meditasi apapun kan mengajak orang kembali ke center. Kembali ke titik silent itu. Hening, suwung, hu. Mau pakai cara hu, artinya sendiri hu itu dia. Dialah Allah. Ada Santio. Itu nggak bisa membacanya pun harus ada vibrasinya. Jangan om, santi om, nggak bisa. harus pakai vibrasi. Iya. Beda ceritanya ya Bang ya. Iya. Zik menyebut nama Allah juga ada vibrasi. Ada la ilaha illallah. Jangan kita salahkan juga. Iya. Yes. Masing-masing ada. Ada orang cuma duduk diam, mengamati napas sudah dapat. Ada visualisasi. Ada pakai musik. Ada aromaterapi. Nah, kalau boleh saya katakan, yang saya coba share ke teman-teman di sini self inquiry atau dalam bahasa itunya saya suka ikro. Ini mau menjadikan hidup kita adalah meditasi. Yes. Kehidupan kita adalah meditasi itu. Akhirnya begitu. Karena ada juga orang rajin meditasi, tahajud tiap malam. Begitu ditagih utang, nggak bekerja tuh meditasinya. Balik lagi ya. Balik lagi. Ini kemana aja dia latihan meditasi kemarin? Langsung oleng. Nah, perlulah di situ seorang mentor, seorang mursyid ataupun coach menemani dia kan selama belum bisa mandiri. Yes. Oke. Seorang guru itu adalah mengingatkan pada akhirnya kamu itu hakikat dirimu adalah damai. Kembali ke fitrah. Udah ada fitrah itu. Iya. Jadi kita hanya discovery, menemukan kembali. Yes. Oke, Bang. Menemukan kembali ya, luar biasa. Mengingat kembali. Kalimatnya maksudnya gini, tujuannya tetap ke situ tapi di setiap self inquiry, ini udah 9 kali loh self inquiry. Titiknya itu, tapi Bang Damai ngebawanya dengan kembangan-kembangan yang so beautiful deh. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Damai, kerennya itu. Wah, mencerahkan sekali. Thank you Bang Damai. Oh, keren. Oke, kita ke Pak Ito Angraito Ito. Silakan Bapak untuk di-unmute. Ya, silakan. Oh, belum kali ya. Oke. Kalau gitu kita ke ini. Nah, ini menarik nih. Oh, udah. Bapak silakan. Assalamualaikum Bang Damai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pengen tanya. Bapak maaf suaranya kecil, agak lebih dekat, boleh sedikit? Oke. Sip. Oke, silakan. Terima kasih. Saya mau tanya perjalanan si aku yang sudah bersaksi kalau dia sudah keluar dari jasad kita. Kan mestinya kalau Tuhan itu maha pengasih dan penyayang udah pasti terima si aku ini gitu. Oke. Tapi kan si aku kan punya karma kan sebelumnya. Apa bisa langsung kita datang ke sisi Allah atau harus jalan kemana lagi gitu si aku ini? Harus mampir dulu gitu. Oke. Situasinya juga mana gitu. Iya, oke. Baik. Ya, itu yang pengen saya tanyakan. Oke. Terima Mas kasih. Abu, bisa diperjelas nggak, Mas Abu? Saya, gini Bang. Kalau kita udah lepas dari kehidupan ini, si sang aku ini kan tentu akan kembali ke Allah gitu intinya. Nah, di satu sisi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kenapa sih kalau nggak udah pulang langsung ke Allah aja gitu? Apakah kan kalau kita cerita abis dari hidup ini kalau bersalah ke neraka dulu misal gitu ya, saya sedikit elaborasi Pak Ito untuk bisa menjelaskan gitu. Ada ke neraka dulu lah, ada ke sini lah, ada ke sana. Kenapa sih nggak langsung pulang aja kan Allah maha pengasih penyayang? Adakah kaitan sama karmanya atau ada apapun lah yang meregulasi kok kita nggak langsung pulang ke Allah? Misalkan seperti itu. Silakan Bang Damai. Sekarang kita bisa self-inquiry nih Pak. Pak siapa namanya? Pak Ito. Pak Ito ya. Nah, Pak Ito waktu mengajukan pertanyaan itu pasti ada makna di pikirannya. Begini. Ya kan? Ya kan? Sama seperti
saya mendengarkan misalnya dari ustadz, misalnya guru-guru saya dulu. Nanti kalau mati ada siksa kubur, ada ini, ada itu. Ada orang yang sudah belajar meditasi keluar dari badan begini, begitu. Semua cerita itu kita coba cerna di pikiran kita sesuai kapasitas kita. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, apapun persepsi kita tentang sesuatu, ingat itu hanya pikiran kita, bukan kebenaran. Ya. Nah, karena itu kita perlu melakukan penyelidikan diri. Nah, kenapa self-inquiry ini penting, Mas Abu dan Bapak Ibu sekalian? Karena apapun yang terjadi di luar ataupun pikiran kita bereaksi, kita langsung diam. Kita meneliti pengalaman kita langsung terhadap peristiwa itu sekarang. Sekarang. Nah, dalam proses itu kita akan nyadarin, ini diriku yang bereaksi yang mana ya? Disitulah kita mengamati perasaan, emosi kita. Perasaan kadang gembira, kadang sedih. Ini berubah-berubah. Apakah ini aku? Dalam pertanyaan itu, self-inquiry itu, oh ini bukan aku, Kak, berubah terus. Oh siapa sih yang mengalami sedih ini? Siapa yang mengalami gembira ini? Siapa yang memaknai seperti ini? Siapa yang memaknai neraka begini? Siapa yang memaknai karma begini? Begitu kita sampai kepada awakening, kesaksian aku yang sejati, dan bisa membedakan mana pikiran, appearance, dengan berbagai ragam, maka kita otomatis akan ngerti. Aku sejati, tidak pernah dilahirkan, tidak pernah mati. Jadi siapa yang lahir dan mati? Otomatis kalau ada yang lahir, ada karma, ada kematian. Siapa yang lahir? Identifikasi pikiran kita terhadap form. Saya kasih contoh. Ini udara nih. Udara ini wujud, katakan begitu. Ada balon nih Mas Abu, saya tiup. Gede balonnya, oke? Yeah. Yang di dalam balon itu apa? Udara kan? Yes. Yang di dalam balon itu kan udara kan? Udara yang sama loh itu. Cuma sudah dibatasi oleh balon. Yang di dalam balon itu udara tetap. Asalnya dari udara yang ini, space ini, Mas. Nah, anehnya udara yang di balon itu, dia menganggap dia balon. Ah, itu persoalan tuh. Dia menganggap dia balon, dia menganggap dia tubuh. Iya. Dia udah lupa gitu ya. Dia lupa, dia udara kok. Tetap udara, cuman dibatasi balon. Oke. Begitu saya ambil jarum, pus, balik dia ke udara. Oke. Tapi begitu kita nggak sadar kita adalah udara, nah itu. Dan itu pun appearance, illusion. Makanya orang-orang yang sudah sampai pada wujud, oh neraka itu ternyata hanya appearance. Ketika saya tidak sadar, surga juga visualisasi dari projection dari kesadaranku. Jadi Pak siapa namanya tadi? Pak Ito. Pak Ito, di kehidupan ini, temukan aku sejati. Saksikan itu. Maka secara otomatis, mau karma namanya, neraka, siksa kubur, itu semua appearance. Anehnya Mas, fisika kuantum, kalau rajin ya, itu mereka sudah menyadari mengkaitkan temuan fisika kuantum dengan doktrin agama, ternyata nyambung. Betul. Apa yang selama ini kita persepsi neraka, itu kan sekarang di pikiran kita tuh. Iya. Ada komiknya dulu. Nah selama itu masih ada mengganggu kita. Oh, ini cuma pikiran saya kok. Nggak ada, bukan yang sebenarnya ini. Kenapa bisa begitu? Ketika kita melakukan self-inquiry. Iya. Tapi masalahnya memang karena sudah puluhan tahun nyantol di sini program pikiran itu, ngedelete-nya susah. Saya yakin kita yang dengar di sini saya ngomong begini. Iya tapi kan, nah itu yang harus kita amati tuh seumur hidup.
Itu emang, tapi kan itu emang kunci sih Bang. Beneran. Tapi kan, ya udah. Saya terus terang kalau ada begitu, saya tanya, kamu mau bangun apa enggak? Gitu jadi. Oh ya udah. Oke, oke Pak Ito, mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menjawab dan memang nggak usah terlalu jauh-jauh juga gitu ya. Yang cerita udah kesana terus ceritain lagi juga belum terbukti gitu. Itu sesuatu hal yang kita lebih penting ya itu tadi ya. Ada have to know, ada nice to know. Begitu kita lebih menyadari saat ini tidak ada yang lebih nyata daripada saat ini gitu. Itu poinnya mungkin. Thank you Dan Bang Mas Dame. Abu, waktu Yes. kita bahas time, Ya. itu kan kita udah clear tuh. Mungkin ada rekamannya boleh didengar itu. Ada 7 makna time. Yes. Kalau kita sudah tahu hakikat waktu, ternyata masa depan enggak ada. Iya. Itu cuma projection. Betul. Masalah itu kan memori aja. Begitu kita menyadari itu cuma projection, aku yang real, now, udah selesai. Yes. Dan sering-seringlah now. Present. Present. Maka seorang suki disebut itu the son of moment. The son of moment, yes. Iya, putra dari kekinian, moment. Yes. Wah, thank you Bang. Ini keren banget. Keren banget. Terima kasih. Dan surga neraka itu tidak berbicara letak geografis gitu ya. Jadi Quran bukan buku geografi. Bukan Mas tempat. Abu ya, saya suka bilang tuh. Sekarang aja nih, maaf ya, misalnya nih Mas almarhum. Iya. Siapa? Glenn. Meninggalkan tubuhnya kan. Iya. Tapi Glenn di cloud ada loh, di YouTube kan. Iya. Di mana tempatnya itu? Ini YouTube ini di mana tempatnya? Tapi ada, berarti experience saja, nikmatin. Yes. Iya. Betul. Terima kasih Bang Dame, luar biasa. Sama-sama. Terakhir sebelum kita tutup ada satu pertanyaan yang mungkin ini pertanyaannya agak panjang tapi mudah-mudahan bisa dijawab dengan singkat gitu ya. Karena ini mungkin hanya mengulangi dan hanya butuh untuk di bold lagi gitu. Gini pertanyaannya dan ini private gitu. Oke. Jujur saya baru kali ini mendengar penjelasan mengenai makna kesadaran diri yang hakiki. Bahwa apa yang kita rasakan dalam hidup saat ini hanya mimpi dan semua adalah ilusi. Justru setelah kita mati, itulah kesadaran yang sebenarnya akan ilahi. Dan apa yang bisa kita definisikan secara sains ternyata itu semua adalah ilusi. Karena semua hanya tentang persepsi mind kita. Oke, itu tadi kesimpulan. Dan saya sangat tertarik mencoba mencerna pemahaman ini yang benar-benar baru buat saya. Seperti contoh tadi tentang benda bergerak, manakah sebenarnya yang bergerak? Tetapi masalahnya saya seorang guru sains. Nah, ini Bang Damai, menarik nih. Saya seorang guru sains. Ini guru fisika ceritanya. Yang selama ini mengajar tentang hukum fisika alam sesuai teori yang sudah ada. Kira-kira bagaimana saya harus memberi pengajaran yang tepat dan pas pada anak didik saya? Apakah sudah harus menyentuh pemahaman ini dalam menerangkan teori fisika? Silakan Bang Dame. Nah, ini keren. Wah, ini terima kasih. Saya beberapa kali ketemu mahasiswa fisika juga, terus anak-anak begitu. Saya bilang ilmuwan seperti Ibnu Sina itu filosof, saintis, itu justru melalui hukum-hukum alam kita sadar pada wujud. Justru ibu yang guru sains melalui alam bawa dia ke Tuhan. Yeah. Sains modern kan selama ini karena tidak dikasih sentuhan spiritualnya, itu jadi ateis. Yes. Ya kan? Yeah. Justru melalui fenomena alam, kita takjub pada sistem alam yang sangat rapi ini, sains. Di situ kita akan sadar sign of God. Nggak apa-apa, kan di buku Iqra yang saya sampaikan itu, menyaksikan tandanya, yang besar adalah bertemu dengannya, Bu. Justru melalui hukum fisika, hukum matematika, ada beberapa sahabat saya guru matematika juga, dia menerangkan tauhid melalui matematika. Nggak apa-apa, itu kan perjalanan masing-masing. Justru indah, Bu. Yeah. Sahabat saya juga ada melalui musik, dia menyampaikan kehadiran Tuhan melalui musik. Beauty kan, kata Plato, beauty is the splendor of truth. Keindahan adalah kehadiran sang kebenaran. I feel.
Nah, Rumi termasuk yang tidak terlalu banyak berteori, tapi langsung memberikan puisi, contoh-contoh. Orang merasakan kehadiran Tuhan. Yes. Orang langsung meditatif gitu. Jadi justru nyambung, Bu. Ya. Tidak ada dikotomi ya. Kalau kita sudah masuk ke dalam Tidak. kesadaran yang inti, mau dibawa lewat fisika, fisika itu hanya appearance untuk menampakkan inti, gitu ya, Bang Dame ya? Iya, iya. Makanya sebetulnya dalam filsafat Islam itu tidak pernah berpisah, rasionalitas dengan agama nggak pernah berpisah. Tapi peradaban Barat itu memisahkan itu sejak Renaissance. Itu Bapak ini René Descartes gitu. Jadi bapaknya pendeta itu dipisahkan. Nah, peradaban Barat sekarang melahirkan sains yang tidak ramah pada lingkungan. Justru filsafat tradisional itu melihat seluruh alam ini, ingat ya, melalui alam ini kita sadar pada wujud. Yeah, betul. Dia kan menjadi indah. Yes. Dia disebut ilusi ketika kita menganggap dia berdiri sendiri. Betul. Kan justru melalui cermin yang ada di depannya Mas Abu bisa ngeliat muka sendiri kan? Jadi kita justru melihat alam ini adalah wajahnya. Yes. Tsunami itu wajahnya tuh. Tuh. Seluruh guru-guru yang sudah sampai pada wujud, pada tauhid moksha, liberation, itu sama. Mereka membawa kepada tujuan yang sama. Makanya nggak ada yang bertengkar tuh. Iya, yang bertengkar kan politikus. Ada kepentingan di situ pasti ya. Iya, permainan lagi kan. Permainan, drama lagi lah 1, 2, 3 gitu ya. Oke, mungkin sedikit menambahkan bahwa sekarang ada dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum. Itu sadis banget gitu. Ketika kita mau masuk ke dalam ilmu agama, belajar aja ilmu agama. Padahal ketika kita sadar dalam lagi, di dalam biologi kita bisa menemukan ayat-ayat Tuhan. Di dalam fisika kita bisa menemukan ayat-ayat Tuhan. Maka tidak ada dikotomis di antara mau fisika, mau tauhid, mau apapun semua dalam satu kesatuan. Iya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Oke, nah ini menarik nih, ada Kang Dani Adam. Silakan Kang. Oke, terakhir nih buat Kang Dani Adam. Oke. Silakan. Boleh di-unmute? Ya. Oke. Ya. Salam. Sehat Kang? Alhamdulillah. Oke, silakan Kang. Iya. Waalaikumsalam Mas Dani. Bang Dame, saya sedang merasakan kegelisahan dan kegundahan nih ini ya. Mengenai bahwa asalnya kita kan satu ya, Bang Dame. Bahwa kita asalnya satu dan akhirnya mewujudkan dengan berbagai bentuk gitu ya. Apakah itu menjadi sebuah matriks, menjadi sebuah hukum-hukum dan makhluk-makhluk gitu ya. Nah, pertanyaannya itu adalah ketika kita sadar itu siapa gitu ya, dan ketika yang tidak sadar itu juga siapa ya. Terus ketika kita ada yang mempersilahkan untuk menemukanku misalnya, dan siapa juga yang mencari dia. Oke. Jadi apakah ada sesuatu yang atau dia juga ya? Kalau memang dia juga, peran kita apa kalau begitu? Gitu Bang Dam. Oke. Ya intinya kalau udah ada skenarionya terus kita ngapain gitu ya. Oke. Sip, terima kasih. Oke. Silakan Bang Dame. Pak Dani ya, Mas Dani ya? Ya, Mas Dani, yes. Mas Dani dan teman-teman sekalian, saya juga mau menyampaikan di sini. Ada perbedaan antara memahami, kita kajian nih, memahami dan experience. Selalu diulang-ulang, saya ulang-ulang sampai inquiry, pengetahuan yang benar adalah experience. Yes. Mudah memahami kalau experience itu material existent. Tapi juga kita bisa mengalami spiritual realization. Nah, untuk bisa ketika kita bingung di dalam, saya pribadi kalau bingung atau gelisah, saya amati kegelisahan itu. Dan biasanya dapat ilham tuh.
Jadi saya belajar tidak curiga lagi sama kegelisahan. Jalaluddin Rumi sangat memaintain kesedihan. Karena dalam kesedihan itu, dia akan selalu meratap pada kekasihnya, Tuhan. Yes. Nah, ini kan bahasa-bahasa puitis tuh. Jadi saya berkali-kali mengalami kegelisahan, kebingungan. Kalau dulu saya coba cari jawabannya di pikiran. Waduh, mumet. Mumet banget. Tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu, kalau lagi berpikir, amati kegelisahan itu. Begitu sudah bisa mengamati kegelisahan itu, dia tidak punya daya cengkram lagi. Nah, itulah gunanya meditasi dan silent. Nah, akhirnya apa? Begitu kita sampai kepada state of silent melalui meditasi atau zikir tafakur, tiba-tiba jawaban muncul. Experience, pengalaman lagi. Aha moment. Biasanya tulis, kalau saya tulis tuh. Dapat lagi. Tapi begitu membagi ke orang, temanin lagi orang itu biar dia mengalami hal yang sama dengan gaya yang berbeda. Jadi tidak ada habisnya, Pak. Itu pengetahuan kita kalau kita telaah seluruh banyak banget. Tapi marilah kita kalau bingung kembali kepada pusat. Silent. Nah, ada beberapa metode dalam tradisi agama untuk sampai ke center. Namanya kolbu atau atma atau fitrah kepada wujud gitu. Saya ingin mengatakan syariat dalam agama manapun itu sebetulnya pintu yang sangat mudah untuk silent. Jadi anak-anak misalnya ya diajarin syariat, nggak apa-apa didisiplinkan, tapi orang tuanya ngerti gitu. Tapi kalau sekedar dogma tidak dikasih kesadarannya, itu bisa jadi fanatik picik gitu. Nah, beberapa guru mengatakan syariat itu menjadi anchor untuk kita merasakan sense of sacredness. Begitu kita terbuka kepada sense of sacredness itu, kita jadi humble, tunduk, dan di situ dapat ilham. Jadi pengetahuan sebenarnya bukan datang dari pikiran, Pak. Pikiran tugasnya memang menganalisa, tapi finally pengetahuan yang membebaskan kita dari kebingungan dan kegelisahan. Saat kita sadar, dia dapat, Einstein itu melakukan analisa dulu, rumus-rumus. Tapi begitu dia lagi bengong, IMC kuadrat dapat. Eureka kalau kata Archimedes. Iya benar. Ikro gitu. Apapun namanya. Jadi ilmu itu sakral sebenarnya. Nah kalau kita misalnya, saya udah tahu, sering tuh saya ketemu. Bang Dami sering mengulang-ulang omongan itu, saya udah tahu tuh. Tapi begitu dia menghadapi satu fenomena, pembantulah misalnya, fenomena tentang ini. Tuh praktekin tuh, saya gitu. Oke. Jadi beda antara pemahaman yang masih mentality dengan realization. Suluk itu realization, mengalami. Dan mudah-mudahan dialog positif ini yang saya tahu, saya juga buka di YouTube, itu bukan untuk berdebat di sini. Karena nggak ketemu masalah nama air kita perdebatkan. Namanya cai, banyu, water. Yang penting kan minum. Yes. Yang penting minum. Oke. Thank you, Bang Dame. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat Bang Dame. Mudah-mudahan bisa menjawab Kang Dani. Ya, mudah-mudahan. Dan memang susah ngejawab 5 menit, 10 menit. Ya, itu pertanyaan nih. Pertanyaan hidup. Itu pertanyaan seumur hidup. Oke, Bang Dame. Final statement untuk episode 71. Silakan, Bang. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, tujuan saya sharing dengan Nature of Mind ini sebetulnya untuk mengajak teman-teman sering meneliti apa yang hadir di pikiran kita untuk bisa menyadari siapa sebetulnya yang menyadari, mengetahui berbagai konten-konten pikiran. Begitu kita sadar siapa yang mengetahui sedih, siapa yang mengetahui gembira itu. Saat itulah kita tahu siapa diri kita, dan aku itu tidak pernah dilahirkan, tidak pernah mati, dan aku itu selalu bersatu dengan Sang Maha Aku. Dan itulah tauhid, itulah cinta, itulah ya kita jadi bersyukur. Kita akan meneteskan air mata terharu. Ternyata setiap hari Tuhan nggak pernah jauh dari kita. Dia selalu dekat.
aku selalu ada dalam setiap tarikan nafas. Ya, itu mudah-mudahan nanti di minggu depan kita bisa masuk lagi dengan anchor yang berbeda, tema yang berbeda untuk masuk ke dalam. Oke. Terima kasih Mas Abu. Terima kasih Bang Dame. Amazing dan mind blowing seperti biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Dame, keren banget. Banyak sekali pertanyaan di dalam hidup. Tetapi ketika kita self-inquiry, ketika kita ikro, ketika kita menemukan sang aku, kita tidak akan pernah mendapatkan jawaban dalam hidup. Karena kenapa? Pertanyaan itu sendiri yang akan hilang. Karena jawabannya adalah rasa. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.